Dalam perjalanan hidup, manusia selalu mencari cara untuk dihargai dan dihormati oleh orang lain. Namun, status sosial sejati bukanlah sekadar kekayaan atau jabatan. Seperti yang diungkapkan oleh Marcus Aurelius, kebesaran seseorang terletak pada kemampuannya menguasai diri, bukan dunia luar. Melalui kebiasaan-kebiasaan tertentu, kita dapat memperbaiki diri sekaligus meninggalkan jejak positif di hati orang lain. Kebiasaan ini jarang ditemukan, namun saat dipraktikkan, mereka menjadi pembeda yang memikat. Kebiasaan-kebiasaan ini tidak sekadar tentang pencitraan. Ini adalah perjalanan mendalam untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri, dengan dampak yang secara alami meningkatkan cara orang memandang kita. Bayangkan diri Anda menjadi seseorang yang dihormati karena sikap bijak, keberanian dalam menghadapi tantangan, dan kebesaran hati dalam memahami orang lain. Semua ini dimulai dari langkah-langkah sederhana yang bisa kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita telusuri 6 kebiasaan langka ini, yang bukan hanya akan meningkatkan status sosial Anda, tetapi juga memberi makna mendalam pada hidup Anda. Kebiasaan pertama, berlatih kesabaran yang mendalam. Kesabaran adalah seni yang sulit, tetapi begitu dipelajari, ia menjadi fondasi kekuatan batin. Dalam dunia yang dipenuhi oleh gangguan, di mana segala sesuatu terjadi dengan cepat, kesabaran tampak seperti barang langka. Namun, seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, ketenangan jiwa datang dari menerima kenyataan, bukan memaksanya berubah sesuai keinginan kita. Kesabaran bukan hanya tentang menunggu, tetapi bagaimana kita menghadapi setiap detik dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan penguasaan diri. Setiap hari adalah ujian kesabaran, mulai dari hal kecil seperti menunggu antrean, hingga tantangan besar seperti menghadapi konflik antar pribadi. Dalam situasi sehari-hari, reaksi spontan seringkali didorong oleh emosi. Misalnya, ketika seseorang memotong jalur di jalan raya, kemarahan adalah respons pertama. Namun, kesabaran mengajarkan kita untuk mengubah perspektif. Apakah amarah itu sebanding dengan energi yang kita keluarkan? Sebuah refleksi sederhana ini memungkinkan kita untuk memilih kedamaian daripada konflik. Saya ingat sebuah pengalaman yang mengajarkan nilai sejati dari kesabaran. Saat bekerja pada sebuah proyek bersama tim yang memiliki beragam pandangan, perbedaan pendapat seringkali memicu perdebatan. Ada kalanya saya merasa ingin menyerah dan memaksakan pendapat saya. Namun saya memutuskan untuk melangkah mundur dan mendengarkan. Proses ini membutuhkan usaha besar, tetapi hasilnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang sudut pandang rekan-rekan saya. Kesabaran bukan hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat. Kesabaran juga relevan dalam menghadapi kegagalan. Hidup seringkali tidak berjalan sesuai rencana, dan disinilah stoicisme memberikan panduan. Filsafat stoik mengajarkan bahwa kita tidak memiliki kendali atas hasil, tetapi kita sepenuhnya memiliki kendali atas cara kita bereaksi. Ketika gagal mendapatkan promosi yang saya dambakan, saya merasa kecewa. Namun, dengan waktu dan refleksi, saya menyadari bahwa kesabaran memberi saya ruang untuk menerima situasi tersebut dan fokus pada peluang baru yang muncul. Kesabaran adalah kunci dalam pencapaian jangka panjang. Dalam pengalaman saya, menulis sebuah buku adalah salah satu tantangan terbesar. Ada hari-hari di mana saya merasa tidak ada kemajuan dan godaan untuk menyerah sangat kuat. Namun, dengan mengambil langkah kecil setiap hari, meskipun hanya menulis beberapa kata, saya akhirnya mencapai tujuan saya. Proses ini mengajarkan bahwa setiap momen kecil berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar. Dalam perspektif stoik, kesabaran adalah tentang penerimaan dan pengendalian diri. Hidup penuh dengan ketidakpastian, dan mencoba melawan hal-hal yang berada di luar kendali hanya akan menyebabkan penderitaan. Ketika kita melatih kesabaran, kita sebenarnya melatih diri untuk menjadi lebih kuat. Dunia tidak akan selalu berjalan sesuai keinginan kita, tetapi kita selalu memiliki kekuatan untuk mengendalikan respons kita.
Kesabaran juga membawa dampak besar pada hubungan sosial. Orang yang sabar cenderung dihormati karena kemampuan mereka untuk tetap tenang di tengah tekanan. Saya pernah memiliki seorang mentor yang, meskipun sering menghadapi situasi sulit, selalu berbicara dengan tenang dan penuh pertimbangan. Sikapnya yang sabar membuatnya menjadi teladan, dan saya sering kali terinspirasi untuk meniru pendekatannya dalam kehidupan saya sendiri. Melalui kesabaran, kita menemukan kedamaian, kekuatan, dan kebijaksanaan. Ini adalah kebiasaan yang membutuhkan latihan terus-menerus, tetapi hasilnya sangat berharga. Dalam setiap situasi sulit, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa tumbuh melalui tantangan ini? Dengan pola pikir seperti ini, kesabaran tidak lagi menjadi beban, melainkan anugerah yang memperkaya hidup kita. Kesabaran, seperti sungai yang mengalir, perlahan membentuk lanskap kehidupan kita. Ia tidak bergegas, tetapi selalu bergerak maju. Mereka yang melatih kesabaran akan menemukan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kecepatan, melainkan dari ketenangan. Dan dengan itu, kita tidak hanya menjadi individu yang lebih baik, tetapi juga seseorang yang dihormati oleh orang lain. Kebiasaan kedua, menunjukkan rasa syukur yang otentik. Syukur adalah kebajikan yang sering kali dianggap remeh, tetapi memiliki dampak luar biasa pada cara kita melihat dunia dan bagaimana orang lain melihat kita. Dalam filsafat Stoik, Seneca menulis, "Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada seseorang yang tidak bisa menghargai apa yang sudah dimilikinya." Dalam kehidupan yang dipenuhi oleh hasrat untuk memiliki lebih banyak, syukur adalah pengingat lembut bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kepemilikan, tetapi dari penghargaan. Menunjukkan rasa syukur bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih. Ini adalah praktik kesadaran yang melibatkan pengakuan tulus atas hal-hal yang kita miliki, baik besar maupun kecil. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, saya mencoba melatih syukur bahkan untuk momen-momen sederhana, seperti secangkir teh hangat di pagi hari atau percakapan singkat dengan seorang teman. Ketika kita melatih pikiran kita untuk fokus pada apa yang ada, bukan apa yang hilang, dunia mulai terlihat lebih indah. Syukur juga dapat menjadi alat untuk menghadapi tantangan. Dalam ajaran Stoik ada konsep amor fati atau cinta terhadap takdir. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima keadaan, tetapi juga mencintai segala sesuatu yang terjadi, baik buruk maupun baik. Ketika saya menghadapi kehilangan yang besar dalam hidup, rasa syukur menjadi penopang. Saya berfokus pada kenangan indah yang saya miliki bersama orang yang telah pergi, alih-alih hanya meratapi kehilangannya. Melalui syukur, saya menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Praktik syukur juga berdampak pada cara kita melihat diri sendiri. Ketika kita belajar menghargai pencapaian kita, sekecil apapun itu, kita membangun kepercayaan diri. Ada saat-saat dalam hidup saya ketika saya merasa tidak cukup baik, tetapi dengan menuliskan hal-hal yang saya syukuri setiap hari, saya mulai melihat betapa banyak yang telah saya capai. Latihan ini tidak hanya meningkatkan suasana hati saya, tetapi juga memberikan motivasi untuk terus maju. Dari sudut pandang Stoik, syukur adalah bentuk penerimaan. Ketika kita menghargai apa yang ada saat ini, kita melepaskan diri dari penderitaan yang berasal dari keinginan yang tidak terpenuhi. Dunia modern seringkali mengajarkan kita bahwa kebahagiaan datang dari memiliki lebih banyak, tetapi kebijaksanaan Stoik menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kesederhanaan. Ketika kita bersyukur atas hal-hal yang kita miliki, kita tidak hanya merasa lebih puas, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Syukur juga memiliki dampak positif pada kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang melatih rasa syukur secara teratur cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan hubungan yang lebih harmonis. Ini sejalan dengan filosofi Stoik yang mendorong kita untuk fokus pada apa yang ada dalam kendali kita dan melepaskan apa yang berada di luar kendali. Menunjukkan rasa syukur membutuhkan keberanian, terutama dalam budaya di mana fokus seringkali terletak pada kekurangan daripada kelimpahan. Namun,
Ketika kita mengambil langkah kecil untuk mengungkapkan penghargaan kita kepada orang lain, kita menciptakan lingkaran positif yang tidak hanya mengangkat semangat kita, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Syukur adalah refleksi dari jiwa yang besar. Dalam setiap ucapan terima kasih, dalam setiap penghargaan yang kita berikan, kita memperkuat hubungan kita dengan dunia. Seperti lilin yang menyalakan lilin lain, syukur memiliki kekuatan untuk menyebarkan cahaya kebahagiaan dan kedamaian. Ketika kita memilih untuk hidup dengan rasa syukur, kita tidak hanya meningkatkan status sosial kita, tetapi juga mengubah cara kita menjalani hidup. Kebiasaan ketiga, mengembangkan keteguhan emosional. Keteguhan emosional adalah kemampuan untuk tetap stabil, tenang, dan fokus, bahkan di tengah badai kehidupan. Dalam ajaran Stoik, Epictetus pernah berkata, "Bukan kejadian yang membuat manusia terganggu, tetapi cara mereka menafsirkannya." Ini adalah inti dari keteguhan emosional, kebebasan untuk tidak dikendalikan oleh emosi yang meluap-luap, melainkan menguasainya dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Di dunia yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, keteguhan emosional menjadi kualitas yang langka namun sangat dihargai. Orang yang memiliki keteguhan emosional tidak hanya mampu mengelola emosinya sendiri, tetapi juga memberikan rasa aman bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika menghadapi kritik atau kesulitan, mereka tidak bereaksi secara impulsif. Sebaliknya, mereka memilih untuk merespons dengan pemikiran yang jernih dan bijaksana. Saya ingat pengalaman pribadi ketika harus menghadapi situasi konflik di tempat kerja. Salah satu rekan saya mengajukan kritik yang sangat tajam di depan tim, yang membuat saya merasa terhina. Pada saat itu, naluri saya ingin membalas kata-katanya dengan tajam, namun saya memilih untuk menahan diri, menarik napas dalam-dalam, dan mendengarkan sepenuhnya sebelum memberikan tanggapan. Keputusan ini bukan hanya membantu meredakan suasana, tetapi juga memberi saya kesempatan untuk memahami bahwa kritiknya, meskipun disampaikan dengan kasar, memiliki dasar yang valid. Keteguhan emosional membantu saya tidak hanya menyelamatkan hubungan profesional, tetapi juga meningkatkan cara saya mengelola konflik. Mengembangkan keteguhan emosional membutuhkan latihan. Tidak ada yang lahir dengan kemampuan ini sepenuhnya. Salah satu cara paling efektif untuk melatih keteguhan emosional adalah dengan membiasakan diri untuk merenungkan situasi sebelum bereaksi. Misalnya, ketika merasa marah atau frustrasi, cobalah menunda respon selama beberapa menit. Teknik ini, yang sering dianjurkan dalam stoicisme, memberi kita waktu untuk memisahkan diri dari emosi dan menilai situasi secara objektif. Keteguhan emosional juga berkaitan erat dengan kesadaran akan apa yang ada dalam kendali kita. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang dilakukan orang lain, tetapi kita selalu bisa mengontrol respons kita. Ketika seseorang bertindak tidak adil kepada kita, kemarahan mungkin terasa wajar. Namun, jika kita membiarkan kemarahan menguasai kita, kita menyerahkan kendali atas kebahagiaan kita kepada orang tersebut. Keteguhan emosional memberi kita kekuatan untuk memilih kebebasan daripada reaksi otomatis. Dalam hubungan sosial, keteguhan emosional seringkali menjadi tanda kedewasaan. Orang-orang cenderung menghormati individu yang mampu tetap tenang dalam situasi sulit. Saya pernah memiliki seorang teman yang, meskipun sering menghadapi tekanan besar, selalu berbicara dengan nada tenang dan penuh empati. Sikapnya yang konsisten ini membuatnya menjadi orang yang dipercaya oleh banyak orang, termasuk saya. Keteguhan emosionalnya bukan hanya mencerminkan kedewasaan, tetapi juga kemampuan untuk menjadi panutan dalam komunitasnya. Keteguhan emosional juga penting dalam menghadapi kegagalan. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan setiap orang pasti pernah mengalami kekecewaan. Dalam pengalaman saya, ada momen di mana proyek yang telah saya kerjakan selama berbulan-bulan akhirnya ditolak oleh klien. Rasa kecewa sangat besar, tetapi dengan keteguhan emosional, saya mampu melihat kegagalan itu sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Tanpa keteguhan ini,
mungkin saya akan menyerah dan kehilangan motivasi untuk mencoba lagi. Bagi para Stoik, keteguhan emosional adalah jalan menuju kebebasan. Ketika kita mampu mengendalikan respons emosional kita tidak lagi menjadi budak keadaan eksternal. Dunia bisa saja kacau tetapi pikiran kita tetap tenang. Ini adalah kebebasan sejati yang diinginkan oleh setiap individu. Mengembangkan keteguhan emosional membutuhkan dedikasi dan latihan. Ini adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Dalam setiap situasi yang menantang, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan penting 5 tahun dari sekarang? Dengan perspektif yang lebih luas, kita belajar untuk tidak membiarkan emosi sesaat menguasai keputusan jangka panjang kita. Keteguhan emosional adalah kekuatan yang menginspirasi orang lain. Ketika kita mampu tetap tenang di tengah tekanan, kita menjadi sumber stabilitas bagi orang-orang di sekitar kita. Ini bukan hanya meningkatkan status sosial kita, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan dunia. Dalam setiap langkah yang kita ambil, keteguhan emosional adalah pengingat bahwa kita memiliki kendali penuh atas pikiran dan tindakan kita, terlepas dari apapun yang terjadi. Kebiasaan keempat, membangun integritas yang kokoh. Integritas adalah fondasi dari semua hubungan yang bermakna, baik dalam lingkup pribadi maupun profesional. Dalam filsafat Stoik, Marcus Aurelius pernah berkata, "Lakukan apa yang benar, biarkan mereka berkata apa." Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa integritas sejati tidak ditentukan oleh pandangan orang lain, melainkan oleh kesetiaan kita pada prinsip-prinsip moral yang kita pegang teguh. Integritas bukan sekadar berbicara jujur, ia adalah konsistensi antara apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan. Dunia modern seringkali menggoda kita untuk mengambil jalan pintas demi keuntungan sesaat. Tetapi mereka yang memegang teguh integritas tahu bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan kemudahan. Orang dengan integritas tinggi dihormati karena mereka dapat dipercaya dalam segala situasi. Saya pernah mengalami situasi di mana integritas saya diuji. Saat bekerja pada sebuah proyek, ada tekanan untuk memanipulasi data agar hasilnya terlihat lebih menguntungkan. Meskipun keputusan untuk menolak hal ini berisiko merugikan hubungan dengan atasan saya memilih untuk bersikap jujur. Keputusan ini awalnya menimbulkan ketegangan, tetapi dalam jangka panjang, rekan-rekan kerja saya menghormati keberanian saya untuk tetap teguh pada nilai-nilai yang saya pegang. Integritas mungkin bukan jalan yang paling mudah, tetapi ia adalah jalan yang memberikan kepuasan batin yang mendalam. Membangun integritas membutuhkan komitmen untuk terus berbuat benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa berarti menepati janji kecil, seperti datang tepat waktu ke sebuah pertemuan, atau berbicara dengan jujur meskipun itu berarti menghadapi konsekuensi yang sulit. Ketika kita membiasakan diri untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kita, integritas menjadi bagian tak terpisahkan dari karakter kita. Integritas juga memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan. Tanpa kepercayaan, hubungan apapun, baik itu profesional atau pribadi, tidak akan bertahan lama. Ketika orang tahu bahwa mereka dapat mengandalkan kita untuk berkata dan bertindak dengan jujur, mereka akan merasa nyaman membuka diri dan bekerja sama. Sebaliknya, kehilangan integritas, bahkan sekali saja, dapat merusak reputasi yang telah dibangun dengan susah payah. Filsafat Stoik menekankan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tetapi kita bisa mengendalikan tindakan kita sendiri. Ketika kita bertindak dengan integritas, kita memberikan contoh kepada orang lain bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab masih relevan, bahkan dalam dunia yang seringkali dipenuhi oleh kompromi moral. Dalam pengalaman saya, orang-orang dengan integritas tinggi memiliki pengaruh yang luar biasa. Saya pernah memiliki seorang mentor yang selalu berbicara dan bertindak dengan konsistensi. Meskipun ia tidak selalu populer, keputusannya selalu dihormati karena didasarkan pada prinsip-prinsip yang jelas. Ia tidak pernah takut untuk mengatakan apa yang benar, bahkan jika itu berarti menghadapi kritik. Dari dia, saya belajar bahwa integritas bukan hanya tentang reputasi, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan kepala tegak dan hati yang tenang.
Mengembangkan integritas adalah perjalanan seumur hidup. Kita semua akan menghadapi godaan untuk berkompromi, tetapi penting untuk mengingat bahwa setiap keputusan yang kita buat mencerminkan siapa kita. Dalam setiap momen sulit, tanyakan pada diri sendiri, apakah tindakan ini mencerminkan nilai-nilai saya? Jika tidak, maka mungkin lebih baik untuk menunggu dan mencari solusi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Anda. Integritas juga memberikan rasa damai. Ketika kita tahu bahwa kita telah bertindak dengan benar, tidak ada yang bisa mengambil rasa damai itu dari kita. Dalam stoicisme, kebajikan adalah tujuan utama hidup, dan integritas adalah salah satu ekspresi paling murni dari kebajikan tersebut. Dengan hidup sesuai dengan nilai-nilai kita tidak hanya memperkuat karakter kita sendiri, tetapi juga menjadi inspirasi bagi orang lain. Dunia membutuhkan lebih banyak orang dengan integritas. Ketika kita memilih untuk bertindak dengan jujur, adil, dan konsisten, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kita sendiri, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi orang-orang di sekitar kita. Integritas adalah kekuatan yang membawa kita melewati badai kehidupan dengan keyakinan bahwa pada akhirnya yang benar akan selalu menang. Kebiasaan kelima, menunjukkan empati yang mendalam. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Dalam filsafat Stoik, ada konsep bahwa kita adalah bagian dari komunitas besar umat manusia. Marcus Aurelius menulis, apa yang tidak baik untuk kawanan juga tidak baik untuk individu. Empati adalah inti dari konsep ini, karena ia mengajarkan kita untuk melangkah keluar dari ego kita dan terhubung dengan pengalaman orang lain. Di dunia yang sering kali sibuk dengan kepentingan pribadi, empati adalah kebiasaan yang dapat membedakan seseorang. Orang yang mampu mendengarkan tanpa menghakimi dan memberikan perhatian penuh kepada orang lain adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang bermakna. Empati bukan hanya sebuah tindakan, melainkan sebuah sikap yang mencerminkan kepedulian tulus terhadap sesama. Saya pernah memiliki pengalaman yang mengajarkan pentingnya empati. Seorang teman dekat sedang menghadapi masa sulit dalam hidupnya, tetapi alih-alih meminta bantuan, ia menarik diri. Saya menyadari bahwa pendekatan terbaik bukanlah memaksanya untuk bercerita, tetapi memberinya ruang sambil menunjukkan bahwa saya ada untuknya kapanpun ia siap. Dengan perlahan, ia mulai membuka diri, dan saya hanya mendengarkan tanpa memberikan saran yang tidak diminta. Dalam proses ini, saya belajar bahwa empati seringkali tidak memerlukan kata-kata, melainkan kehadiran. Empati juga memiliki kekuatan untuk meredakan konflik. Ketika seseorang merasa didengarkan dan dipahami, mereka lebih cenderung terbuka terhadap dialog yang konstruktif. Dalam sebuah diskusi kerja yang tegang, saya pernah mencoba menggunakan pendekatan empati dengan mendengarkan kekhawatiran rekan kerja saya tanpa menyela. Dengan memahami sudut pandangnya, kami bisa menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Empati membuka pintu untuk kolaborasi yang lebih baik dan hubungan yang lebih harmonis. Namun, empati tidak selalu mudah dilakukan, terutama ketika kita merasa tersinggung atau marah. Dalam situasi seperti ini, ajaran Stoik sangat membantu. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk melihat setiap orang sebagai manusia yang, seperti kita, memiliki kelemahan dan perjuangan mereka sendiri. Ketika seseorang bersikap kasar, alih-alih merespons dengan kemarahan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang mungkin menyebabkan mereka bertindak seperti itu? Perspektif ini tidak hanya membantu kita untuk tetap tenang, tetapi juga memungkinkan kita untuk merespons dengan kasih sayang daripada reaksi impulsif. Empati juga memperluas pemahaman kita tentang dunia. Ketika kita melatih diri untuk melihat melalui mata orang lain, kita menyadari betapa beragamnya pengalaman manusia. Ini memperkaya perspektif kita dan membuat kita lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan hidup. Saya pernah bekerja dengan seseorang dari latar belakang budaya yang sangat berbeda, dan melalui percakapan mendalam, saya belajar banyak tentang cara pandangnya yang unik terhadap kehidupan. Pengalaman ini tidak hanya memperluas pemahaman saya, tetapi juga memperkuat hubungan profesional kami. Di tengah semua ini, penting untuk diingat bahwa empati bukan berarti mengorbankan diri sendiri. Menunjukkan empati tidak berarti kita harus menyetujui semua orang
atau mengabaikan kebutuhan kita sendiri. Sebaliknya, empati adalah tentang menemukan keseimbangan antara memahami orang lain dan menjaga batasan yang sehat. Ketika kita belajar untuk memberikan empati dengan cara yang benar, kita menciptakan hubungan yang saling mendukung tanpa kehilangan identitas kita sendiri. Empati juga merupakan landasan bagi kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin yang empatik memahami kebutuhan timnya dan mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Saya pernah bekerja di bawah seorang atasan yang, meskipun tegas, selalu berusaha memahami situasi setiap anggota tim. Ketika saya menghadapi tantangan pribadi yang memengaruhi kinerja saya, ia memberikan dukungan dengan cara yang penuh pengertian tanpa menghakimi. Sikap empatiknya tidak hanya membuat saya merasa dihargai, tetapi juga memberi saya motivasi untuk bekerja lebih keras. Dalam filsafat Stoik, empati dapat dilihat sebagai ekspresi dari kebajikan utama. Kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Ketika kita menunjukkan empati, kita berlatih untuk menjadi manusia yang lebih baik. Empati memungkinkan kita untuk mengatasi ego kita dan melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas. Dunia modern membutuhkan lebih banyak empati. Ketika kita memilih untuk mendengarkan dengan sepenuh hati, memahami tanpa menghakimi, dan menunjukkan kepedulian tulus kepada orang lain, kita tidak hanya memperbaiki hubungan sosial kita, tetapi juga menjadi inspirasi bagi orang lain. Empati adalah kekuatan yang, meskipun lembut, memiliki dampak mendalam pada kehidupan kita dan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kebiasaan keenam, membiasakan kerendahan hati yang tulus. Kerendahan hati adalah kebajikan yang seringkali diabaikan dalam masyarakat yang mendorong kita untuk selalu menonjolkan diri. Namun justru karena kelangkaannya, kerendahan hati memiliki daya tarik yang luar biasa. Dalam filsafat Stoik, Epictetus mengajarkan, siapapun yang menyombongkan diri atas apa yang dipinjam, lupa bahwa ia hanya seorang penjaga bukan pemilik. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan, kekayaan, dan status hanyalah titipan yang sewaktu-waktu bisa hilang. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri sendiri. Sebaliknya, itu adalah pengakuan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, serta kesadaran akan keterbatasan dan potensi kita. Orang-orang yang rendah hati tidak merasa perlu mencari validasi dari orang lain, karena mereka yakin akan nilai-nilai mereka sendiri. Mereka tidak sombong atas kesuksesan mereka, tetapi tetap bersyukur dan terus belajar. Saya pernah memiliki seorang kolega yang, meskipun sangat berbakat, selalu menunjukkan sikap rendah hati. Alih-alih membanggakan pencapaiannya, ia selalu memuji upaya tim dan mendorong orang lain untuk bersinar. Sikapnya yang rendah hati membuat semua orang merasa nyaman bekerja dengannya. Bahkan, ketika ia mencapai penghargaan besar, ia tetap mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah mendukungnya. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa kerendahan hati adalah kunci untuk membangun hubungan yang tulus dan dihormati. Kerendahan hati juga membantu kita menerima kritik dengan cara yang konstruktif. Dalam dunia yang kompetitif, kritik seringkali dianggap sebagai serangan terhadap harga diri. Namun, seseorang yang rendah hati melihat kritik sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Saya pernah mengalami situasi di mana pekerjaan saya dikritik oleh seorang mentor. Awalnya, ego saya terluka, tetapi kemudian saya menyadari bahwa kritik tersebut sebenarnya bertujuan untuk membantu saya menjadi lebih baik. Dengan sikap rendah hati, saya menerima masukan itu, dan hasilnya adalah peningkatan besar dalam kualitas kerja saya. Dalam filsafat Stoik, kerendahan hati juga berkaitan dengan kesadaran akan posisi kita dalam kosmos. Stoicisme mengajarkan bahwa kita hanyalah satu bagian kecil dari alam semesta yang sangat luas. Ketika kita menyadari hal ini, kita menjadi lebih rendah hati dan tidak terlalu terjebak dalam ego kita. Marcus Aurelius menulis, "Pandanglah diri Anda sebagai bagian kecil dari keseluruhan alam semesta, tetapi ingat bahwa Anda adalah bagian yang diperlukan." Kesadaran ini mengajarkan kita untuk menghargai diri sendiri tanpa merasa lebih unggul dari orang lain. Namun membangun kerendahan hati membutuhkan latihan.
Dunia modern seringkali mendorong kita untuk terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain yang dapat memicu rasa superioritas atau inferioritas. Untuk mengatasi ini, saya mempraktikkan rasa syukur setiap hari. Dengan merenungkan hal-hal yang saya miliki dan mengenali peran orang lain dalam hidup saya merasa lebih rendah hati dan lebih terhubung dengan orang-orang di sekitar saya. Kerendahan hati juga memiliki kekuatan untuk meredakan konflik. Ketika kita rendah hati, kita lebih bersedia untuk mendengarkan perspektif orang lain dan mengakui bahwa kita mungkin salah. Dalam sebuah proyek kelompok, saya pernah berselisih dengan anggota tim karena perbedaan pendapat. Namun, dengan sikap rendah hati, saya meminta maaf atas kesalahpahaman saya dan terbuka untuk mendengarkan pandangannya. Hasilnya, kami berhasil menemukan solusi yang lebih baik daripada yang kami pikirkan sebelumnya. Kerendahan hati adalah kebajikan yang tidak hanya membuat kita lebih baik sebagai individu, tetapi juga memperkuat hubungan sosial kita. Orang yang rendah hati tidak merasa perlu untuk membuktikan diri, karena mereka tahu bahwa nilai sejati mereka tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Mereka dihormati bukan karena mereka mencari perhatian, tetapi karena mereka memberikan perhatian kepada orang lain. Dunia membutuhkan lebih banyak kerendahan hati. Ketika kita hidup dengan kerendahan hati, kita menunjukkan kepada orang lain bahwa kesuksesan sejati tidak datang dari mengangkat diri sendiri, tetapi dari melayani dan menghormati orang lain. Kerendahan hati mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada ego, tetapi pada pengakuan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Keenam kebiasaan yang telah kita bahas, menumbuhkan kesadaran diri, membangun kebiasaan berpikir kritis, mengembangkan keteguhan emosional, membangun integritas yang kokoh, menunjukkan empati yang mendalam, dan membiasakan kerendahan hati yang tulus adalah fondasi dari kehidupan yang bermakna dan bermartabat. Dalam dunia yang terus berubah dan penuh tantangan, kebiasaan-kebiasaan ini bukan hanya cara untuk meningkatkan status sosial, tetapi juga sarana untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada hal-hal eksternal, melainkan pada penguasaan diri dan kebajikan. Dengan mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan ini, kita tidak hanya memperbaiki cara kita berinteraksi dengan dunia, tetapi juga memperdalam hubungan kita dengan diri sendiri. Setiap langkah kecil menuju kebiasaan yang lebih baik adalah investasi dalam kehidupan yang lebih penuh makna. Sekarang saatnya untuk merenungkan, apakah hidup Anda mencerminkan kebiasaan-kebiasaan ini? Adakah area di mana Anda bisa lebih sabar, lebih bijaksana, atau lebih peduli terhadap orang lain? Introspeksi adalah langkah pertama menuju perubahan. Dalam perjalanan ini ingatlah bahwa kemajuan, bukan kesempurnaan, adalah tujuan sejati. Mari kita jadikan kebiasaan ini sebagai panduan untuk kehidupan yang lebih baik. Tidak hanya untuk meningkatkan citra kita di mata orang lain, tetapi untuk mencapai harmoni dengan diri sendiri dan alam semesta. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, jangan menunggu filsafat menjadi sempurna. Lakukan yang terbaik hari ini, dan itu sudah cukup.